Di sini ada keterangan sebelum dimakamkan acara tradisi dulu agar arwahnya tidak disiksa malaikat maut. Waduh. Wow. Waduh, diinjek-injek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, klik tombol subscribe sebagai dukungan terhadap channel ini. Dan ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan. Alhamdulillah, sampai saat ini subscribe gratis ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Beberapa bulan yang lalu ada yang mengirim video melalui DM Instagram. Ini yang ngirim ya, nama akunnya sebelah sayap nyamuk. Ya, orang ini mengirimkan video kepada saya dan mengatakan, "Nih bang, aneh bin nyeleneh, malah nyiksa mayit." Mereka bilang sih budaya. Oh, budaya. Saya nanya, mereka muslim apa bukan? Tapi nggak dibales lagi sama orangnya ya. Ya mungkin sibuk orangnya jadi nggak bales. Cuman kalau kita lihat video yang dia kirim, ini menunjukkan sepertinya orang-orang yang ada di dalam video ini adalah muslim. Karena mayitnya itu dibungkus pakai kain kafan. Ya, membungkus mayit dengan kain kafan itu merupakan syariat Islam. Namun wallahu a'lam, saya nggak bisa memastikan juga mereka muslim atau bukan. Di sini ada keterangan sebelum dimakamkan acara tradisi dulu agar arwahnya tidak disiksa malaikat maut. Waduh. Jadi mayitnya disiksa dulu di sana agar nantinya di akhirat tidak disiksa oleh malaikat maut katanya. Ya, ini tradisi. Dan di sini juga kelihatan ada orang yang pakai gendang-gendang gitu ya. Coba kita lihat dulu videonya lah, biar jelas ya. Wow, waduh, diinjek-injek. Ya, itu tadi videonya ya. Ya, saya nggak tahu ini muslim atau bukan. Kalau misalnya ini non-muslim, lakum dinukum waliyadin. Saya tidak mencela, saya tidak menghina, saya tidak meledek prosesi pemakaman dari orang-orang non-muslim. Tapi kalau mereka ini adalah muslim, maka wajib ya sebagai sesama muslim kita mengingatkan, memberikan edukasi bahwa di dalam agama Islam tidak ada keyakinan seperti ini ya. Disiksa dulu mayitnya di dunia, nanti di akhirat tidak disiksa lagi oleh malaikat maut. Kita lihat sekali lagi videonya ya. Oh, jadi diinjek-injek itu. Oh, ngeri banget. Oh, ngeri banget ya. Jelas itu perbuatan haram ya, terlarang dalam agama Islam. Yang pertama ada keyakinan bahwa disiksa di dunia agar nantinya di akhirat tidak disiksa oleh malaikat maut. Ini nggak ada dalam akidah umat Islam. Hal yang bisa kita lakukan sebagai muslim untuk menolong saudara kita yang sudah meninggal dunia agar diringankan siksaannya atau bahkan diampuni dosa-dosanya, yaitu dengan mendoakannya, bukan menyiksa mayitnya. Menyiksa mayit dalam agama Islam itu sangat dilarang keras. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi kasru atmil mayyit kakasrihi hayya, yang artinya merusak tulang mayat sama dosanya dengan merusak tulangnya ketika ia masih hidup. Hadis ini diriwayatkan antara lain oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad serta dinilai sahih oleh para ulama. Hadis tersebut menekankan larangan melakukan tindakan tidak terhormat atau kekerasan terhadap jasad orang yang telah meninggal, merusak atau menyakiti jenazah termasuk tulangnya dianggap memiliki dosa yang setara dengan menyakiti orang tersebut saat masih hidup. Makanya sebenarnya autopsi itu juga terlarang teman-teman, tapi karena ada sisi kedaruratan maka diperbolehkan ya, mungkin untuk menegakkan keadilan agar hakim tidak salah menetapkan hukum kepada siapa. Dengan diautopsi itu bisa dilihat ini beneran meninggal secara alami atau ada kekerasan. Kaidahnya itu kan ad-daruratu bihul mahzurat. Kondisi darurat bisa memperbolehkan seseorang melakukan hal-hal yang pada dasarnya terlarang atau diharamkan. Tapi ingat ya, darurat dan tidak ada alternatif lain. Nah, yang dilakukan dalam video ini ya jelas ini bukan darurat, ini merupakan pemahaman yang keliru ya, karena di sini juga berpemahaman atau berkeyakinan dengan disiksa seperti ini nantinya malaikat maut di akhirat tidak akan menyiksa si mayit. Ya, jelas ini tidak ada sisi daruratnya dan ini
terlarang. Semoga ada ulama setempat ya yang mengingatkan masyarakat di sana agar tidak melakukan lagi hal-hal seperti ini. Ya walaupun dianggap ini tradisi gitu ya. Tradisi dalam Islam itu boleh. Jadi Islam itu bukan agama yang anti tradisi, tetapi tradisi yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah tradisi yang tidak melanggar syariat Islam. Kalau ini jelas sekali pelanggarannya. Yang pertama, ada keyakinan-keyakinan yang tidak ada dalam Islam. Yang kedua, dia menyiksa jenazah. Memang di Indonesia tuh banyak sekali ya tradisi-tradisi dalam mengurus jenazah. Ini juga ada video yang awalnya saya lihat dari channelnya Mas Heri Pras nih. Coba kita lihat videonya ya. Nah, dia mengatakan ha illallah. Mungkin maksudnya la ilaha illallah gitu ya. Tapi gimana nih? Nah, di sini juga ada bapak-bapak ya yang joget. Ini joget atau gimana nih? Kayaknya sih joget gitu ya. Coba kita lihat lagi. Ya, ada tasbihnya juga, besar banget tuh tasbihnya. Ya jelas ini tradisi ya, karena dalam syariat Islam nggak ada yang namanya begini. Masih ada lagi ini yang baru-baru ini ya viralnya. Jadi jenazah diiringi hadroh saat dibawa ke pemakaman. Biasanya orang-orang yang melakukan seperti ini kan berdalih, kan nggak ada larangan. Kalau ibadah itu yang dicari bukan dalil larangan ya, tapi contoh atau perintah. Karena syarat diterima ibadah itu kan dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua ya ittiba. Ittiba itu mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan. Ada dalil perintah, dalil contohnya kita kerjakan. Kalau nggak ada ya sudah, nggak usah dikerjakan. Mengurus jenazah umat muslim ini bagian dari ibadah dan sudah ada tuntunannya. Maka semestinya cukupkanlah mengurus jenazah dengan tuntunan yang ada, dengan sesuai syariat Islam, gak usah ditambahin, gak usah dikurangi. Ada 4 fardu kifayah dalam mengurus jenazah. Yang pertama adalah memandikannya, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga menyolati, yang keempat menguburkannya. Karena di negara kita ini kan banyak ya tradisi-tradisi, sehingga ada orang yang berpemikiran itu wajib gitu ya, padahal nggak ada kewajiban. Contohnya aja tahlilan, wah itu udah nggak bisa diganggu gugat ya. Kalau kita lihat di beberapa desa-desa tuh mewajibkan, bahkan terkadang ada keluarga yang harus minjem ke rentenir untuk bisa melaksanakan acara tahlilan. Padahal itu hanya tradisi ya. Yang wajib itu justru melunasi hutangnya mayit, bukan menambah hutang atas nama mayit. Itu kan kasihan juga ya. Bayangkan saja, biayanya hingga 10 juta rupiah. Jadi kamu pulang tahlilan mendapat kasur, dapat 1 dus minuman, dapat 1 tong makanan. Bahkan, kamu bisa dapat ayam yang masih hidup. Sebenarnya Islam tuh mudah sekali untuk dijalankan. Hanya saja karena ada penambah-nambahan, ada pengurangan, inovasi. Itulah yang terkadang Islam ini jadi sulit untuk dijalankan. Semoga video ini bisa menjadi edukasi buat kita semua. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.